Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabatku muslimin muslimat rahimakumullah yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh curahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua selaku hambanya sampai detik ini telah mengantarkan kita, khususnya dalam perjalanan waktu ke 10 hari di penghujung bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Nikmat yang istimewa, keberkahan yang amat agung, tak terasa setidaknya telah terlewati 20 hari perjalanan di bulan Ramadan. Semoga Allah menerima ibadah yang kita tunaikan, mengabulkan doa-doa kita, dan mengampuni dosa-dosa kita. Sahabatku muslimin muslimat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya besok di hari akhir. Amin. Allahumma amin. Para sahabatku muslimin muslimat rahimakumullah, 10 hari akhir bulan Ramadan adalah peristiwa istimewa bagi umat Islam karena memiliki keutamaan yang luar biasa. Pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, umat Islam dianjurkan untuk meningkatkan ibadah dan memohon ampun kepada Allah. Keutamaan 10 hari akhir di bulan Ramadan. Yang pertama adalah malam diturunkannya Al-Quran atau wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berfirman, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Yang kedua yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah di mana di akhir bulan Ramadan itu ada malam yang paling mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Di mana malam tersebut kita akan dilipat gandakan pahala kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu malam penuh keberkahan. Disebut sebagai malam penuh keberkahan karena pada saat Lailatul Qadar para malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke bumi dan membagi-bagikan rahmat serta keberkahan bagi manusia yang beribadah dengan sungguh-sungguh di malam tersebut. Yang keempat, malam kesejahteraan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Qadar ayat 5 yang berbunyi, malam itu adalah malam kesejahteraan sampai terbit fajar. Lailatul Qadar adalah malam yang sangat indah bagi umat manusia. Pada malam itu umat manusia tidak hanya diliputi keberkahan, tapi juga kesejahteraan. Yang kelima adalah malam penuh ampunan. Disampaikan oleh Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, barang siapa menegakkan sholat pada malam Lailatul Qadar atas dengan iman dan mengharap balasan Allah, maka
diampunilah dosa-dosanya yang sudah berjalan atau yang lalu. Kemudian malaikat-malaikat akan turun di bumi. Yang sudah saya ceritakan tadi, malaikat akan turun ke bumi memberi keberkahan kepada hambanya yang beribadah sungguh-sungguh di malam tersebut. Yang ketujuh, malam penuh kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bulan Ramadan itu telah menghampiri kalian, dan di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang dari menjumpainya, maka sungguh ia telah terhalang dari seluruh kebaikan, dan tidaklah terhalang dari menjumpai kecuali orang-orang yang merugi. Yang kedelapan adalah pintu langit dibuka. Yang kesembilan adalah pintu neraka ditutup. Dan yang terakhir adalah pahala akan dilipat gandakan pada malam Lailatul Qadar. Beberapa contoh amalan yang harus kita lakukan selama di penghujung Ramadan. Salah satunya adalah memperpanjang sholat malam. Pada 10 malam terakhir Rasulullah tidak tidur. Lambung beliau dan para sahabat amat jauh dari tempat tidur. Beliau menghidupkan malam-malam tersebut untuk beribadah, zikir, dan lain-lain hingga waktu fajar. Yang kedua adalah diperbanyak bersedekah. Meningkatkan sedekah menjadi salah satu amalan utama di 10 hari terakhir sebagai ucapan syukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Maka dari itu saya mengajak kalian semua, sahabatku muslimin muslimat, untuk perbanyak bersedekah, ya, karena pahalanya akan dilipat gandakan. Yang ketiga adalah amalan iktikaf di dalam masjid, yaitu bisa dilakukan dengan sholat malam, aktivitas sholat malam, sholat sunnah, bersolawat, zikir, berdoa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga membaca Al-Quran. Amalan yang terakhir adalah tilawah Al-Quran. Meningkatkan membaca Al-Quran menjadi salah satu ibadah utama di bulan Ramadan, khususnya di 10 terakhir penghujung bulan Ramadan. Saya berpesan, berlomba-lombalah kalian di 10 akhir penghujung bulan Ramadan, karena pahala yang akan kita terima adalah lebih baik, lebih bagus, karena akan dilipat gandakan. Dan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amal ibadah kita yang kita lakukan dari awal, tengah, sampai akhir di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena belum tentu kita di tahun depan bisa bertemu dengan bulan Ramadan, khususnya Lailatul Qadar, karena kita tidak tahu. Yang namanya rezeki, mati, dan jodoh hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Maka dari itu sekian kultum hari ini. Apabila dalam penyampaian banyak salah kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.